Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang mulia pimpinan serta anggota Mahkamah Kehormatan DPR RI, yang terhormat Saudara Ma'ruf Syamsuddin. Tentu saja pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kepada kita kesehatan, keafiatan, ya, sehingga kita dapat hadir dalam sidang MKD dalam rangka mendengarkan keterangan dari Saudara Ma'ruf Syamsuddin yang terhormat, yang diundang sebagai saksi, ya Pak. Yang mulia, atas nama MKD mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara. Ya, perlu ditanyakan kepada saudara sebelum sidang dibuka, ya. Apakah mohon saudara? maaf yang mulia, mohon maaf sebentar. Mohon maaf. Sebelum masuk sampai ke pertanyaan soal saya ada sedikit saran kepada pimpinan menyangkut supaya adil dalam persidangan ini. Kelihatannya ketua sidang kita kan harusnya ini bergilir. Nah, oleh karena itu saya usulkan silakan untuk konsultasi dulu untuk menyangkut pimpinan rapat maupun pimpinan sidang, supaya itu dilakukan giliran, karena ini menyangkut soal tanggung jawab bersama. Baik, dari sisi langsung saya respon sesampainya yang mulia Pak Kahar, ya kan, supaya lengkap nanti saya komunikasikan, ya kan. Untuk menampung itu saya buka dulu, selanjutnya nanti ya tentu apakah dilanjutkan oleh yang mulia Pak Dasko atau siapa, begitu kan, kita kolektif kolegial di sini. Terima kasih. Baik, yang terhormat Saudara Ma'ruf Syamsuddin, terima kasih atas kehadiran saudara. Saudara hadir dalam keadaan sehat walafiat. Sehat, Pak. Iya, kehadiran saudara tanpa tekanan paksaan dari siapapun. Tidak ada. Baik. Dengan ini izinkan saya membuka sidang MKD dan dinyatakan, nah ini saya tanya kepada saudara, apakah siap kalau saudara diikuti juga oleh publik, sidang terbuka? Yang mulia, saya siap untuk terbuka. Baik, dengan ini saya nyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Selanjutnya, untuk memastikan identitas saudara, Saudara Ma'ruf Syamsuddin selaku Direktur Utama PT Freeport Indonesia Corporate Communication, ya Pak, dengan alamat Plaza 89 lantai 5 Jalan HR Rasuna Said, ya, nomor 6, ya. Terkait jabatan saudara, ya, apakah saudara nanti bisa meninggalkan identitas yang diperlukan, ya. Baik, terima kasih. Yang terhormat Saudara Ma'ruf Syamsuddin, sebelum dimulai sidang akan dibacakan terlebih dahulu tata tertib sidang MKD, ya, tentu saja berlaku bagi kita semua agar sidang ini khidmat dan lancar. Dipersilakan sekretariat. Tata tertib sidang MKD. 1. Persidangan dilaksanakan dengan tertib, khidmat, lancar, dan berwibawa. 2. Pengadu, teradu, saksi, ahli, dan unit pendukung wajib A. Memanggil ketua dan anggota sidang dengan sebutan yang mulia selama sidang. B. Menjaga ketertiban, ketenangan, dan kesopanan dalam ruang sidang. C. Menempati tempat duduk yang telah disediakan. D. Menunjukkan sikap hormat kepada pimpinan dan anggota MKD. Dan E. Berpakaian sopan, rapi, dan resmi.
3. Pengadu, teradu, saksi, ahli, dan unit pendukung dilarang A. Membawa senjata dan atau benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan. B. Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan dan atau merendahkan kehormatan serta kewibawaan persidangan. C. Mengaktifkan alat komunikasi, dan D. Merusak dan atau mengganggu fungsi, sarana, prasarana atau perlengkapan persidangan. Terima kasih. Apakah saudara bersedia mentaati tata tertib sidang yang barusan dibacakan? Bersedia Yang Mulia. Selanjutnya sesuai pasal 29 ayat 4 Peraturan DPR RI nomor 2 tahun 2015 tentang tata beracara MKD. Saudara wajib mengucapkan sumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama yang saudara anut. Untuk itu dipersilahkan maju. Silakan ikuti teks yang saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, wallahi, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Saudara Ma'ruf Samsudin yang saya hormati, pada hari ini Mahkamah Kehormatan Dewan mengundang saudara terkait dengan adanya pengaduan dari Saudara Menteri ESDM Sudirman Said kepada Mahkamah Kehormatan Dewan pada tanggal 16 November 2015 yang mengadukan saudara yang terhormat Setia Novanto atas dugaan melanggar kode etik, melakukan beberapa kegiatan seperti pemanggilan, pertemuan, meminta PT Freeport Indonesia memberikan saham kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, di mana pertemuan tersebut telah direkam oleh saudara dan saudara menyerahkan rekaman tersebut kepada saudara Sudirman Said. Selanjutnya, Interupsi pimpinan. Selanjutnya kita persilakan dulu Pak, nanti saya persilakan Bapak. Selanjutnya kami persilakan kepada saudara Ma'ruf Samsudin untuk memberikan penjelasan dalam sidang MKD ini secara lengkap, jelas dan to the point terkait dengan aduan tersebut. Setelah beliau nanti saya persilakan begini Bapak-bapak. pimpinan, tadi Ya. pimpinan menyampaikan masih menunggu salah satu pimpinan, baru akan dimulai untuk mengatur siapa yang akan memimpin. Nah, sekarang pimpinan yang satu belum datang, pimpinan sudah memulai persidangan ini. Ya. Kalau dianggap salah satu ini kan sudah 3, berembuk saja bertiga itu siapa yang memimpin Ya. sidangnya. Sudah, alhamdulillah beliau ya langsung saja gitu. Bagaimana dirembuk dulu, berembuknya belum kok. Udah, oke. Baik, untuk kelangsungan kelancaran persidangan saya buka ya. Nanti setelah saudara Ma'ruf Samsudin menyampaikan keterangan-keterangan yang cukup, berikutnya tentu giliran para anggota MKD melakukan pendalaman ya kepada saudara Ma'ruf sebagai saksi ya. Sebagai saksi, pendalaman tentu saja selama saudara Ma'ruf menjelaskan tidak ada interupsi dan keperluan interupsi atau apapun nanti pada pendalaman. Dipersilakan, saudara.
Yang mulia pimpinan, berhubung karena tadi terlalu ribut di belakang saya, jadi saya agak sedikit kurang bisa mendengar dengan baik. Bila berkenan yang mulia pimpinan bisa mengulangi kembali inti pertanyaannya saja. Tadi yang saya pertanyakan, sidang dibuka, apakah saudara siap sidang ini dilakukan secara terbuka? Tadi jawabannya siap, begitu ya. Jadi sidang dilakukan secara terbuka. Ya. Kemudian sekarang kesempatan saudara untuk memberikan penjelasan sebagai saksi setelah diambil sumpah. Dipersilakan. Terima kasih yang mulia pimpinan dan yang mulia para anggota Mahkamah Kehormatan DPR RI. Atas kesempatan yang baik ini, sebagaimana sumpah yang tadi diambil, saya akan memberikan keterangan sebagaimana adanya, sesuai dengan fakta yang ada, dan juga saya akan memberikan keterangan dengan jelas. Bila pimpinan dan anggota MKD yang mulia mengizinkan, saya izin menjelaskan secara kronologis rangkaian pertemuan maupun mungkin kegiatan yang dilakukan sehingga pada siang hari ini kita diinginkan untuk memberikan penjelasan masalah-masalah terkait dengan yang disebut dengan perekaman tadi. Bila diizinkan yang mulia, kami izin melanjutkan dengan secara kronologis. Terima kasih yang mulia. Sebelum saudara lanjut, ya tadi kami berbuk setelah saya membuka sidang, untuk selanjutnya palu akan dipegang oleh yang mulia Wakil Ketua Dr. Juniman Girsang. Ya. Silakan dilanjutkan. Silakan Pak. Yang mulia saya lanjutkan. Pada awal saya mendapatkan mandat ataupun amanah bagi saya sebagai Presiden Direktur Freeport Indonesia pada Januari 2015. Saya sudah diminta untuk kiranya bisa bertemu dengan Ketua DPR RI, yaitu Bapak Setio Novanto. Permintaan itu datang dari salah satu komisaris PT Freeport Indonesia, yaitu Bapak Marzuki Darusman, meminta supaya saya bisa bertemu dengan Ketua DPR RI. Sebelumnya, saya sedikit flashback. Pada posisi saya sebelumnya, saya masih aktif sebagai Wakil Kepala BIN. Juga pernah ada permintaan dari Ketua, waktu itu belum Ketua DPR RI. Waktu itu saya belum begitu jelas, kalau saya tidak salah masih di fraksi kalau nggak salah. Ketua fraksi Golkar kalau nggak salah. Juga meminta untuk ketemu dengan saya. Tapi pada saat itu saya menawarkan, baik, saya akan ketemu, tapi saya minta pertemuannya di kantor. Tapi rupanya tidak jadi. Saya juga tidak tahu apa alasannya sampai pertemuan yang diminta oleh Bapak Setio Novanto ini tidak terlaksana. Kemudian pada saat saya sudah posisi sebagai Presidir Freeport. Karena permintaan itu ada dan saya sangat menghargai bahwa ini yang meminta bertemu adalah seorang pejabat petinggi negara, yaitu dengan jabatan Ketua DPR RI. Saya berpikir saya lebih sopan kalau saya yang meminta untuk melakukan pertemuan dengan courtesy visit.
Adapun courtesy visit yang saya ajukan tidak hanya kepada Ketua DPR RI pada saat itu, tetapi juga kepada Ketua DPD RI dan juga kepada Ketua MPR RI. Akhirnya terjadilah pertemuan itu di gedung dan di kantor masing-masing dari pimpinan, yaitu Ketua DPD, Ketua MPR RI, dan juga Ketua DPR RI. Itu kalau saya tidak salah bulan April 2015. Pertemuan secara official, saya datang bersama staf, dan penerimaan juga official bersama staf di ruang kerja masing-masing. Kecuali Ketua DPR RI pada saat saya akan masuk, salah seorang dari stafnya menyampaikan kepada saya bahwa melalui spree saya bahwa yang masuk nanti hanya presidir saja masuk ke ruangan. Jadi staf saya tidak boleh masuk ke ruangan kerja Ketua DPR RI pada saat itu. Saya masuk ke dalam, kemudian saya membawa yang saya sebut fact sheet. Ini Pak, yang saya bawa. Dan ini bukan suatu hal yang tertutup. Ini kita bagikan kepada siapa saja, termasuk anggota dewan pun yang pernah berkunjung atau bertemu dengan pihak Freeport, kepada siapa saja ini. Ini kita bagikan. Ini adalah fact sheet tentang profil Freeport saat ini dengan permasalahan yang dihadapi. Juga termasuk kontribusi Freeport terhadap masyarakat yang ada di Papua. Ini saya menjelaskan ini semua. Pertemuan berjalan kira-kira sekitar 30-40 menit pada saat itu. Menjelang mengakhiri pertemuan, Bapak Ketua DPR RI menyampaikan pada saya, Pak Maruf, kapan-kapan kita ketemu lagi ya, kita ngopi-ngopi. Siap Pak, saya siap Pak, diajak. Itu saya menghormati seorang pimpinan lembaga tinggi negara mengajak untuk bertemu. Dan saya akan kenalkan dengan kawan saya. Saya pun tidak bertanya siapa itu. Saya akan kenalkan. Oh baik Pak, siap. Saya tinggal menunggu Bapak untuk bertemu Pak. Kemudian saya pamit. Kemudian selang beberapa saat, kira-kira awal-awal Mei pada saat itu, saya mendapat SMS dari Bapak Ketua DPR RI dengan isi singkat sekali, bisa saya call. SMS-nya berbunyi, bisa saya call. Saya berinisiatif karena saya menghargai posisi kepala pejabat sebagai Ketua DPR RI. Saya yang telepon pada saat itu. Saya telepon, Pak Ma'ruf Pak, ada yang bisa saya bahas dengan Bapak, atau ada suatu hal Pak, karena saya menerima SMS, bisa saya call. Karena saya berpikir saya akan lebih sopan daripada saya balas, bisa Pak, saya merasa lebih santun kalau saya telepon dulu. Saya tidak punya pemikiran apa-apa tentang hal ini pada saat itu. Di situ dalam telepon diminta kapan kita bisa ketemu lebih lanjut. Kemudian saya sampaikan, baik Pak, mungkin kita bisa atur waktu pertemuan nanti biar staf saja yang atur pelaksanaannya. Kemudian lebih lanjut, staf saya ada di sini juga mungkin melakukan komunikasi untuk mengatur rencana pertemuan kedua dengan Bapak Ketua DPR RI, Bapak Setia Novanto pada saat itu. Tempat ditentukan oleh Pak Ketua DPR melalui staf pada saat itu, dan saya mengikuti sesuai dengan permintaan itu.
Maka pertemuan kedua terjadi pada tanggal 13 Mei 2015. Ini ditentukan tempatnya adalah di Hotel Ritz-Carlton, lantai 21. 13 Mei, Pak. 13 Mei. Seingat saya dalam catatan di sini, staf dari Bapak Setia Novanto ini bernama Dina. Dan staf saya bernama Saudara Teddy. Pada saat itu berkomunikasi dengan WA untuk dilakukan pertemuan yang kedua. Pada tanggal 13 Mei itu saya datang ke Hotel Ritz-Carlton. Karena kalau naik ke atas ke lantai 21 itu kan harus pakai akses, Pak. Nah, akhirnya staf saya, Saudara Teddy, ini berkomunikasi dengan ajudan dari Ketua DPR RI, Setia Novanto, bernama Saudara Edison. Minta agar menunggu saya di lobi supaya saya bisa ikut naik bersama. Memang pada saat itu saya datang terlambat karena saya baru habis melakukan satu perjalanan dari Bandung, arah Bandung. Saya agak terlambat datang dan ternyata pada saat sampai di atas saya masuk di ruangan pertemuan meeting room. Ada di lantai 21 itu ada meeting room 1, 2, dan 3. Saya lupa meeting room berapa pada saat itu. Saya masuk, ternyata di dalam sudah ada seseorang lain bersama-sama dengan Bapak Ketua DPR RI yang diperkenalkan kepada saya, dan saya juga baru sekali itu ketemu siapa dia. Ini kawan saya, Pak Maruf, bernama Reza Khalid. Saya berkenalan. Pada pertemuan itu berjalan sangat santai pada saat itu, dan memang pembawaan kawan dari Ketua DPR ini sangat humble untuk dalam berkomunikasi. Pertemuan itu berjalan lebih kurang 1 jaman, kira-kira 1 jam. Saya tidak begitu 1 jam. Tapi dalam lebih kurang 1 jam itu sudah ada materi-materi bahasan untuk bisa berbisnis di Freeport. Pada saat pertemuan saya sampaikan, Pak, bagi kami berbisnis di Freeport itu siapa saja boleh melakukan bisnis di Freeport dan terbuka bagi siapa saja asal secara profesional, karena Freeport ini berada di area remote dan faktor safety sangat diutamakan di sana, sehingga kami mengajukan beberapa spesifikasi atau kriteria-kriteria yang perlu dipenuhi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kriteria-kriteria itu antara lain saya sampaikan quality control harus, kemudian juga quantity control, karena kami pasti menunjukkan sesuatu dengan kualitas dan jumlah yang cukup banyak dan bisa berkelanjutan. Dan yang paling penting adalah cost control, yaitu ada harga yang kompetitif. Saya sampaikan, asal sepanjang itu bisa terpenuhi dan fair, silahkan Pak berbisnis. Juga ada pembicaraan pada saat itu masalah smelter dan perpanjangan kontrak, karena semua itu ada di sini, Pak. Smelter dan kontrak itu ada di sini. Jadi ini adalah isi yang di halaman depan ini adalah isu-isu 6 isu kesepakatan bersama dengan pemerintah untuk dipenuhi oleh Freeport, termasuk perpanjangan kontrak ada di sini. Tidak begitu mendalam pada saat pertemuan itu. Kemudian kami akhiri pertemuan itu pada saat bahasan itu. Cuman karena sudah menyinggung pada saat pertemuan itu, ada menyinggung sekilas bahwa ya tentunya ini bisa berjalan kalau Freeport ini lebih lanjut bisa beroperasional. Tidak mungkin bisa berbisnis kalau hanya sampai
waktu yang pendek, tidak akan tidak produktif lah, tidak efisien. Dan kita bisa bicarakan itu, Pak. Saya tidak menanggapi lebih lanjut. Tetapi setelah pertemuan itu, selesai pertemuan, saya melakukan analisa secara pribadi. Insting saya berjalan bahwa kenapa kok pembahasan masalah di luar daripada bisnis, antara lain masalah perpanjangan kontrak ini kok dibahas oleh Bapak Ketua DPR RI bersama dengan pengusaha. Kenapa tidak mengajak salah satu bahagian dari kelengkapannya, mungkin Komisi 7, kenapa tidak mengundang anggota ataupun bahkan Ketua Komisi 7 mendampingi kalau mau membahas masalah isunya Freeport? Itu ada dalam analisa saya, itu yang saya kelola, pikirkan kenapa kok pengusaha ini ikut mendengarkan, hadir di situ. Gitu. Waktu berlalu, kemudian saya dihubungi lagi oleh saudara RC, Reza Halid, untuk dia SMS saya, di SMS, cuman hanya mengatakan M. Riza karena dia memperkenalkan identitasnya dari SMS itu. Tapi saya tidak menanggapi pada saat itu karena kesibukan saya. Itu saya agak lupa tanggalnya, tapi masih di bulan Mei. Tetapi kira-kira seminggu kemudian, bulan Juni, setelah saya melihat, oh ini rekannya Pak Ketua, saya hubungi dia, sampaikan, Pak, SMS-nya saya terima dan apa kabar Pak? Kemudian terjadi komunikasi, antara lain mengajak untuk bertemu Saudara Reza bersama-sama dengan Ketua DPR RI pada saat itu. Nah, mengajak, saya sampaikan kepada staf saya, coba hubungi stafnya Ketua DPR, karena dalam percakapan itu mengajak nanti pertemuan bersama dengan Ketua DPR. Saya perlu yakin bahwa apakah betul ini. Jadi saya tidak meminta kepada stafnya Saudara Reza, tapi saya minta melalui stafnya Ketua DPR. Untuk Pimpinan, sidang saya sebelum sekedar mau penegasan saja pimpinan kalau diizinkan. Sebentar Pak, sebentar. Diizinkan dulu, ya, diizinkan dulu. Jadi, sampai selesai saja. Beliau, silakan. Makasih. Jadi staf dengan staf berkomunikasi. Pertemuan itu akhirnya terjadi pada tanggal 8 Juni. 8 Juni. Pertemuan itu terjadi 8 Juni. Yang menentukan tempat dan waktu adalah dari pihak stafnya Ketua DPR RI. Begitu. Kebetulan pada saat itu saya bisa datang hampir bersamaan waktunya dengan Ketua DPR RI. Kemudian stafnya Saudara Reza ini bernama Wike menghubungi Saudara Teddy, memberitahukan agak terlambat datang karena masih di kantor. Gitu. Akhirnya saya menunggu, tapi tidak masuk dulu. Saya menunggu di lobi di lantai 21. Lama kemudian datang, saya masuk dan bertemu bertiga dengan Saudara Reza dan Bapak Ketua DPR RI. Dari pertemuan yang kedua itu, karena saya tadi menyampaikan, saya sudah memikirkan pertanyaan-pertanyaan, ada apa ini? Kok saya diminta lagi ketemu, tetapi yang datang Saudara Reza. Kalau mau berbisnis, nggak apa-apa, tapi ada menyinggung hal-hal yang saya sampaikan tadi, perpanjangan kontrak. Tidak ada yang menyuruh saya, inisiatif saya membawa HP saya dan saya rekam.
Ini inisiatif saya. Kenapa saya rekam? Karena saya sendirian. Ketua DPR berdua. Saya berpikir saya perlu, ini bagian dari nilai-nilai akuntabilitas saya untuk menjaga bahwa saya yang mendapatkan mandat dari perusahaan ini, apabila diperlukan, saya memberikan. Karena kecurigaan saya dari, kekhawatiran saya dari pertemuan yang kedua itu. Saya sama sekali tidak mengetahui apa yang nantinya akan berkembang pembicaraan, berapa lama pembicaraan, saya sama sekali tidak tahu. Pada saat pembicaraan, pembicaraan ringan, kemudian terjadilah pembicaraan lebih lanjut. Yang seperti Bapak dengar, rekaman itu seperti apa yang dilakukan. Jadi rekaman itu seperti apa yang waktu itu direkam dan saya berikan. Dalam pembicaraan itu seperti juga tidak ada yang saya rasa dikurangi, persis seperti apa yang diputar kemarin malam. Saya izinkan sedikit meragakan, Pak. Waktu saya masuk, HP saya taruh di atas meja dan sudah dalam posisi terekam. Posisi duduk, kalau saya boleh gambarkan, mohon maaf, di meja yang mulia ketua itu adalah kepala meja di mana duduk ketua DPR. Mejanya di lantai 21 itu memang bisa untuk 12 orang, jadi cukup besar. Kemudian saya duduk di sebelah kirinya ketua DPR RI, dan sebelah kanannya adalah saudara Reza. HP saya taruh di atas meja dan dalam posisi on, merekam. Tidak ada berhenti sedikit pun sampai dengan selesai pembicaraan. Substansinya persis seperti apa yang didengarkan tadi malam, kemarin malam. Tidak ada yang kurang. Jadi ini mungkin sedikit kronologis sampai dengan perekaman. Kalau yang mulia Bapak yang mulia mengizinkan, saya teruskan sampai dengan kenapa saya menyerahkan rekaman kepada Ya, nanti saja Pak, lanjut saja, nanti baik, saja. Baik, Silakan. Terima kasih yang mulia. Setelah mendengarkan, mungkin izinkan biar pendek, saya tidak usah membahas isi rekaman, nanti dalam pendalaman saja. Setelah saya mendengarkan rekaman-rekaman itu, oh maaf, saya lompat. Pada saat pembahasan bercerita macam-macam, kalau yang mulia pimpinan dan yang mulia anggota mendengarkan, menjelang terakhir sampai menjelang pertengahan sampai dengan terakhir, saya lebih banyak diam. Saya jadi pendengar saja, asik sekali. Dan saya lihat, nggak pantas ini pembicaraan ini dibicarakan di sini. Ini sudah menyangkut banyak hal yang kalau memang mau hanya membahas bisnis, ya bisnis saja. Kalau memang mau mencarikan solusi-solusi tentang perpanjangan kontrak dari Bapak Ketua DPR RI, ya itu saja. Tetapi sudah melebar. Akhirnya kalau yang mulia mendengarkan, saya berupaya menghentikan pembicaraan itu setelah lebih dari hampir 2 jam. Lebih dari 2 jam. Tolong didengar Pak, di terakhir itu saya 2 kali mengucapkan terima kasih Pak waktunya. Karena saya mau menghentikan pembicaraan. Karena sudah kesana kemari pembicaraan itu. Dan insting naluri saya dengan profesi saya terdahulu, saya melihat ini sudah tidak pantas ini dibicarakan oleh seorang pengusaha dengan seorang pimpinan lembaga negara. Akhirnya yang kedua baru saya bisa menghentikan. Terima kasih Pak, waktunya saya sambil berdiri dan saya pamit untuk keluar. Kebetulan beberapa hari kemudian prinsipal datang ke Indonesia, Imbok Novel datang.
ke Indonesia itu hanya selang beberapa hari, kalau tidak salah hanya selang 2-3 hari. Karena di situ ada menyangkut masalah permintaan saham 20%. Karena memang kami ini di Freeport ini ada divestasi saham saat ini kan 9,36% dimiliki oleh BUMN. Masih ada sisanya itu menjadi Go Public International dan akan menjadi 30%. Saya sampaikan kepada prinsipal Jimbob Moffett, Pak Moffett, Ketua DPR RI bersama rekannya Saudara Reza menyampaikan kepada saya bahwa meminta untuk bisa mendapatkan saham sekitar 20% dan juga meminta PLTA proyek PLTA, karena kami akan membangun proyek PLTA untuk kelanjutan operasional di tambang bawah tanah PLTA Urumuka yang nilainya lebih kurang 2,1 miliar dalam perhitungan. Jimbob Moffett menyampaikan, kalau kamu memasukkan saya dalam penjara, kamu lakukan itu. Dia menyampaikan kepada saya, itu jawabannya dia, hanya sangat pendek. Kamu memasukkan saya dalam penjara, lakukan itu. Saya kena FCPA. Saya jawab, saya juga kena FCPA. Dan saya juga kena hukum Indonesia. Karena kami pegawai-pegawai atau karyawan Freeport ini tidak bisa lepas juga dengan FCPA. Karena pada saat kami tanda tangan kontrak juga kami terkena aturan. Jadi kami akan kena aturan di Indonesia dan juga FCPA. Saya memutuskan memang kenapa saya segera melaporkan begitu Jimbob Moffett datang. Karena saya khawatir, jangan-jangan di belakang saya, karena pengakuan dari Ketua DPR RI ini akan berhubungan dengan Menko Polhukam, maaf, pada saat itu masih Kepala Staf Presiden, untuk mengurus masalah ini. Saya khawatir nanti bisa-bisa saya di belakang dipelintir bahwa sudah ketemu dengan Presidir Freeport dan memberikan signal untuk mendapatkan baik itu PLTA Urumuka maupun saham. Tidak mungkin, Pak. Kewenangan untuk memutuskan saham bukan kewenangan Presidir PT Freeport Indonesia. Karena saham yang akan berkurang persentasinya adalah saham internasional itu. Ya saat ini untuk mencukupi atau menambah menjadi 30%, kan harus persetujuan dari shareholders internasional pemilik saham. Jadi saya sudah memang menyampaikan pada kesempatan pertama saya harus lapor pada prinsipal. Jangan sampai di belakang saya dibalik, gitu. Demikian juga dengan PLTA Urumuka. Jadi ini menunjukkan integritas saya, Pak, kepada perusahaan untuk menunjukkan transparansi bahwa ada hal ini. Dan saya juga tahu bahwa hal ini akan melanggar karena ini permintaan dari seorang pejabat negara untuk mendapatkan proyek-proyek yang cukup besar. Apakah ini tidak melanggar? Saya tahu itu melanggar. Nah, saya juga cukup lama, 34 tahun saya sebagai anggota sebagai prajurit TNI. Saya paham betul itu. Saya harus menunjukkan integritas saya. Sepanjang masa saya akan tetap mengawal dan menyelamatkan negara. Gitu. Saya sampaikan, kalau kamu masukkan saya dalam penjara, kamu lakukan. Memang sejak awal saya masuk, Pak, Januari 2000, polemik terhadap Freeport ini sangat banyak. Dan banyak sekali hal-hal yang menjadi bahasan baik dari sisi politik, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Sehingga inilah yang mendorong saya untuk memiliki satu evidence terhadap diri saya untuk bisa nilai-nilai akuntabilitas itu untuk memproteksi diri dari kemungkinan terjadi sesuatu di belakang. Ini perlu saya miliki. Itu motivasi. Kemudian karena memang Menteri Sudirman Said sebagai Menteri ESDM pernah meminta supaya setiap
perkembangan di Freeport agar update dilaporkan. Saya laporkan Pak Sudirman pada saat itu. Saya lupa waktunya, tapi yang pasti masih di bulan Juni. Beberapa waktu kemudian sampaikan bahwa Pak Menteri Jimbob ada di sini. Saya melaporkan hal ini dan saya minta arahan bahwa saya ketemu dengan Ketua DPR RI dengan pembahasan ada masalah, bisa menyelesaikan masalah-masalah perpanjangan kontrak dan juga masalah divestasi saham itu, minta 20%. Menteri menyampaikan siapa yang hadir di situ. Saya sampaikan ada siapa saat lagi? Tidak ada, saya sendiri pada saat itu. Bisa Presdir menunjukkan bahwa itu bisa, Pak. Dan saya sampaikan, Pak, saya merekam itu. Saya merekam itu. Terkait dengan substansi itu, Pak Menteri mengatakan, coba sampaikan kepada saya transkrip atau rangkuman dari pembicaraan itu. Saya sampaikan hanya rangkuman saja, saya berikan pada itu. Saya berikan di kantornya pada saat itu. Saya memberikan rangkuman pembicaraan itu. Dalam pembahasan itu, Pak Menteri makan, ini tidak benar ini. Seperti apa yang saya duga bahwa ini satu hal yang tidak benar dilakukan. Ini adalah hal yang salah karena ini terkait dengan, apalagi disebut di situ kepala negara dan wakil presiden juga disebut-sebut namanya di situ. Ini tidak benar. Silakan Pak Menteri, ini saya berikan. Saya tidak memberikan saran apa-apa, tapi saya hanya minta arahan dari Pak Menteri. Tetap melaporkan kepada saya, dan saya sebagai penanggung jawab sektor di bidang tambang sebagai Menteri SDM. Siapa? Saya tahu Bapak sebagai penanggung jawab sektor, dan saya menyimpan rekaman itu tidak kepada siapa-siapa. Ini pekerjaan yang merupakan background profesional saya. Saya tidak perlu untuk mengumbar isi rekaman kepada saya, hanya memberikan kepada penanggung jawab sektor dalam hal ini Menteri SDM. Kalau membocorkan rahasia itu, berarti saya melanggar sumpah saya yang pernah saya lakukan selama saya masih aktif. Saya tidak akan melakukan itu, saya simpan. Bahkan kalau misalnya pada saat itu Pak Menteri tidak minta, saya tidak akan berikan. Tetapi karena saya tegak lurus kepada penanggung jawab sektor, saya berikan transkrip. Selang beberapa lama, pada saat datang lagi Jimbob, yang mungkin yang mulia pimpinan dan yang mulia anggota mengikuti berita Jimbob datang bertemu dengan Presiden pada saat itu. Saya tidak hadir pada pertemuan itu. Pak Menteri juga kembali meminta, Pak Maruf, berikan sama saya, itu mungkin bulan-bulan Oktober, Pak. Berikan kepada saya rekaman lengkap. Rekaman lengkap. Ini akan saya gunakan sesuai dengan struktur yang ada. Saya sampaikan, Pak, baik, saya siapkan. Memang ini sesuai dengan tanggung jawab dan mandat sebagai penanggung jawab sektor. Saya berikan juga lagi kepada Pak Menteri SDM selengkap. Itu Pak, izin Bapak yang mulia Ketua Pimpinan dan yang mulia anggota secara ringkas kronologis. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Saudara Maruf Samsudin yang hari ini sebagai saksi dalam persidangan Mahkamah Kehormatan Dewan. Kami kembali ingatkan bahwa saudara sudah disumpah tadi. Tentu sumpah mempunyai kekuatan, mempunyai konsekuensi yang harus Bapak pertanggungjawabkan
dunia akhirat. Sesuai dengan Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2015, Pasal 26 ayat 1, Mahkamah Kehormatan Dewan dapat mengumpulkan alat bukti baik sebelum maupun pada saat sidang Mahkamah Kehormatan Dewan ini. Untuk itu, kami menanyakan kepada saudara, apakah ada bukti yang akan disampaikan dalam persidangan ini sebelum nanti kami lanjutkan pendalaman kepada mahkamah ini. Yang mulia pimpinan dan yang mulia para anggota, saya kesempatan ini juga izin untuk melaporkan dan menyampaikan. Saya sejak semalam sudah dimintai keterangan oleh pihak Kejaksaan Agung, dalam hal ini dari Jampitsus, sampai dengan dilanjutkan tadi pagi. HP yang saya pakai pada saat merekam, pada saat itu sudah diminta oleh tim penyelidik Kejaksaan Agung untuk digunakan sebagai bahan pendalaman teknis. Ya, disitulah pembicaraan bagaimana saya merekam dengan HP itu. HP itu sangat mudah dipakai dan gampang untuk dipakai untuk merekam. Dan saat ini sudah diambil. Tetapi saya melakukan kopi isi rekaman lengkap itu, Pak, sebagaimana yang didengarkan tadi malam. Tapi kalau masternya, HP saya sudah istilahnya dipinjam untuk penyelidikan pendalaman lebih lanjut. Dan surat undangan kepada saya untuk lanjut lagi membuat berita acara sudah saya terima, dan direncanakan setelah pelaksanaan MKD ini, malam ini saya akan lanjut lagi memberikan penjelasan dalam rangka membuat berita acara. Baik, saudara saksi, ada nggak bukti tanda terima dari Kejaksaan Agung bahwa saudara sudah menyampaikan ya alat bukti original dalam bentuk handphone tersebut, ya, dalam handphone ya, kepada Kejaksaan Agung? Kalau ada, tolong diserahkan kepada kami. Yang pertama. Yang kedua, karena kemarin kami sudah meminta keterangan saudara pengadu Sudirman Said dan sudah menerima juga bukti rekaman duplikat yang dari saudara saksi sudah kami putarkan juga. Nah, untuk hari ini tentu kami memerlukan ya hasil rekaman yang langsung kami terima dari saksi sebagai yang merekam pada tanggal 8 Juni tahun 2015 di lantai 21 ya. Betul. Ada? Pada saat diambil HP-nya, Pak, kami ada tanda tangan, tapi saya minta tanda tangan itu dijawab oleh tim intel dari Jampitsus, mengatakan, Pak, ini tidak bisa kami bawa dan nanti malam pada saat membuat BAP, Bapak akan terima ini di kantor Kejaksaan Agung. Demikian. Begini saudara saksi, ya ini juga persidangan dan kami juga memerlukan bukti untuk meng-cross check kebenaran bahwa saudara saksi sudah memberikan alat bukti tersebut kepada Kejaksaan Agung. Karena dalam persidangan ini kami sangat membutuhkan alat bukti tersebut dari saudara saksi. Nah, kami dari meja pimpinan, tentu seizin anggota ini, meminta bukti bahwa original alat merekam tersebut termasuk isinya sudah saudara serahkan kepada Kejaksaan Agung. Jadi sangat aneh bagi kami apabila Bapak sudah memberikan barang tetapi tidak ada tanda terima, Pak. Ya.
Itu yang pertama. Yang kedua, tentu dari meja pimpinan dan atas izin anggota, kami tetap meminta tanda terima itu. Caranya bagaimana? Atau sambil sidang berjalan, Bapak mungkin punya staf meminta itu ke Kejaksaan Agung, ya sambil sidang berjalan kita lakukan. Kalau Bapak bisa, kalau tidak ini kami skors Pak. Kami akan minta Bapak mengambil sendiri ke sana Pak. Nah yang kedua tentang bukti duplikat, kami dari meja pimpinan dengan seizin anggota tentu tidak berkeberatan sepanjang nanti Bapak mengakui bahwa bukti yang Bapak serahkan itu adalah sama dengan yang diserahkan kepada Saudara Sudirman Said sebagai pengadu dalam Mahkamah Kehormatan Dewan ini. Silakan Pak. Saya yang mulia akan minta staf segera untuk menghubungi tim tersebut untuk memintakan bukti itu, karena dia janjikan malam Pak baru diberikan. Tapi saya segera meminta untuk segera meminta. Terima kasih. Ya, silakan Pak. Ya, jadi kita sepakat dari meja pimpinan dan anggota, ya sambil sidang ini berjalan, maka staf dari saksi ini akan mengambil ya tanda terima penyerahan bukti pada Kejagung. Saudara saksi, tolong Pak lihat kemari Pak. Ya, dan tentu kita sepakat apabila duplikat dari hasil bukti tersebut bisa kita terima langsung dari saksi ini ya, supaya kita bisa langsung maju ke pendalaman. Bagaimana? Setuju? Pimpinan, sebelum ke sana, saya berharap betul karena ini menyangkut nilai originalitas dari sebuah alat bukti. Oleh karena itu, sebelum ada bukti penyerahan yang disampaikan oleh saksi kepada pihak Kejaksaan Agung, saya pikir persidangan untuk sementara kita skor saja sampai ada bukti itu. Terima kasih. Ya begini, ini kan kesepakatan dari kita semua. Ya ini kan untuk efisiensi dan efektivitas dari persidangan. Dari meja pimpinan sambil berjalan saja, ya kita menunggu surat itu dari Kejaksaan Agung yang mestinya saksi tahu. Itu kan kalau kita nyerahkan barang Pak harus ada tanda terima Pak. Kan begitu ya. Apalagi itu yang mengambil itu kan lembaga penegak hukum Pak. Kan begitu. Untung aja Bapak bikin duplikat. Jadi nggak bisa hilang barang itu kan. Nah, jadi dari meja pimpinan dan atas izin anggota, ya saran kami sambil berjalan kita menerima duplikat bukti itu, rekaman dari saudara saksi, supaya kita bisa langsung pendalaman Pak. Bagaimana? Setuju ya? Yang mulia, izin yang mulia, sebelum dilanjutkan, silakan. Saya setuju bahwa proses persidangan dilanjutkan sambil menunggu ya, tanda terima dari Kejaksaan Agung. Namun kami juga masih berharap dan masih meminta jika mungkin bahwa alat bukti itu memang betul-betul dari aslinya, karena ini terkait dengan persoalan original dari alat bukti itu sendiri. Ini kan dalam bentuk rekaman yang sudah ditransfer dalam bentuk CD atau dalam bentuk alat rekam. Untuk itu kami mohon jika dimungkinkan HP yang tadi disebutkan sebagai alat rekam itu tetap diserahkan kepada MKD. Terima kasih yang mulia. Ya, baik. Terima kasih yang mulia Saudara Jainud. Tentu kita menerima masukan itu, akan tetapi untuk mempercepat proses persidangan ini dan tidak terhambat, yang pertama. Yang kedua, ini kan saksi sudah disumpah tadi yang mulia, tentu dia harus bertanggung jawab terhadap sumpah dan terhadap barang bukti yang saksi berikan dalam persidangan Mahkamah Kehormatan Dewan ini. Ya, kita setuju ya? Setuju ya? Silakan, tolong petugas sambil buktinya.
Ini kopi putih ya. Silakan. Tidak perlu tanda terima karena di persidangan ini. Ya. Tidak perlu karena ini sudah di persidangan, Pak. Nanti akan kita putar. Ya, ya. Ya. Baik, saudara saksi. Sebelum kepada yang mulia para anggota dan pimpinan, saya hanya ingin menegaskan, saudara sekarang masih bekerja sebagai presdir di PT Freeport. Betul yang mulia. Sebelum di PT Freeport, saudara bekerja di mana? Sebelum saya menjabat sebagai presdir PT Freeport, saya pada saat masih aktif sebagai prajurit TNI dengan pangkat Marskal Muda. Terakhir saya menjabat sebagai wakil kepala BIN. Wakil kepala BIN ya. Tahun Betul, berapa itu, saudara? Betul. Terakhir tahun berapa? Tahun 2012 sampai dengan 2014. Terakhir tahun 2014 ya. Betul ya Pak ya. Baik. Permintaan SS Sudirman Said bahwa setiap perkembangan di Freeport harus dilaporkan kepada saudara selaku Presiden Direktur di PT Freeport. Ya, permintaan SS. Ini kan permintaan SS tadi. Betul ya. SS meminta kan begitu kan? Betul ya. Ya, permintaan SS bahwa setiap perkembangan ya di PT Freeport harus dilaporkan oleh Presdir PT Freeport kepada SS, begitu ya? Betul ya. Ya. Pertanyaan saya, apakah setiap bertemu dengan orang-orang sepanjang menyangkut PT Freeport harus dilaporkan? Yang mulia pimpinan, yang dimaksud dengan orang-orang? Tentu yang berkepentingan dengan Freeport. Saya tegak lurus kepada penanggung jawab sektor dalam hal ini, Menteri. Baik. Apakah setiap ada pertemuan dengan orang-orang atau badan ya yang berurusan dengan PT Freeport selalu direkam? Tidak ya, mulia. Tidak. Baik. Terima kasih. Sesuai dengan pasal 18 ayat 13, maka ketua sidang memberikan kesempatan ya kepada yang mulia para anggota dan meja pimpinan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi secara bergantian, dan kami berharap pertanyaan itu fokus, tidak bertele-tele, tepat sasaran, dan tentu secara bergantian. Kalau bisa mendaftar dulu, para yang mulia. Ya. Pimpinan. Ya, silakan. Daftar pimpinan. Baik. Langsung ya. Langsung pimpinan. Ya. Suding. Saya nomor 2 pimpinan. Saya suka main kanan, Pak. Jadi Pak Akbar dulu ya. Oh. Akbar Faisal sebelah kiri. Suding kanan siapa lagi? Pak Darijal ya. Nanti kalau sesama Batak katanya kakain, Pak. Agak lurus. Ya, Pak Bakri. Ya, Pak Bakri. Yang mulia siapa lagi? Pak Marsiaman. Terima kasih Bataknya. Pak Supraman. Tadi sudah tulis tangan, Pak. Wah, ini semua pertanyaan ini. Pak Guntur ya. Yang mulia Guntur. Namanya siapa, Pak? Oh, yang mulia Adis. Pimpinan, kalau boleh saya menawar karena Sebentar, ada jangan bagian dipotong. bawah yang tidak Sebentar, bisa. Saya sebentar. boleh nomor 2 enggak? Yang lain siapa? Pak Jainut ya. Masih ada, Pak? Sukiman. Kanan? Pak? Bukan, Pak. Yang dari PDB dulu, Pak. Nanti saya kena marah, Pak. Pak Prakosa. Masih ada, Pak?
Masih bertanya juga, Pak? Ini Bapak ini tidak bosan bertanya ini. Ya. Yang mulia Ridwan Bae. Sebelah kanan masih ada? Pak Acep. Nanti terakhir dari meja pimpinan. Ya. Baik, saudara saksi, Dan tolong pimpinan, saya mau menawar karena saya harus ke kamar kecil. sebentar Pak, Boleh. sebentar. Ya, silakan kamar kecil Pak. Pimpinan, ini ada 17 anggota Mahkamah Kehormatan Dewan, termasuk pimpinan 4 orang. Saudara santai saja, boleh sambil minum, tapi tidak boleh makan makanan kecil. Ya, nanti kita ada break untuk itu. Bapak dengarkan, saksi dengarkan secara santai. Bapak menjawab santai juga dengan tepat sasaran dan tidak bertele-tele. Ya pimpinannya, saudara saksi, setuju semua ya? Silakan, Pak Saripudin Sudik. Baik, saudara saksi, ini saksi yang mengalami, mengetahui dan mendengar sendiri ya tentang kejadian ini. Ada 3 kali pertemuan yang saudara saksi sampaikan, dan juga saudara saksi sudah membenarkan ya, isi rekaman yang diputar semalam tentang pertemuan yang ada di Ritz-Carlton tanggal 8 Juni. Itu sudah membenarkan isi rekaman ya. Mungkin ya, benar. Benar. Betul. Benar. Baik. Saya mulai dari pertama ya. Pertemuan pertama. Saudara menyampaikan ada pertemuan pertama tanggal 8 sekitar bulan April tahun 2015. Benar. Betul. Betul ya. Di mana pertemuan itu ada 3 institusi negara yang ditemui. Betul. MPR, DPD, dan juga DPR. Betul. Pertemuan itu atas inisiasi saksi ataukah inisiasi dari ketiga lembaga negara ini? Atas inisiasi saya sendiri. Atas inisiasi saksi sendiri. Pertama ketemu dengan lembaga negara MPR. Saudara tadi mengatakan bahwa dalam pertemuan itu diterima oleh seluruh pimpinan MPR dan juga tim ya dari Freeport dalam pertemuan yang dipimpin oleh saudara. Benar? Tidak seluruh pimpinan MPR pada saat itu yang mendampingi ketua, hanya beberapa stafnya, dan saya juga dengan beberapa staf dari kantor Freeport Indonesia. Tapi di luar dari pimpinan MPR ada orang lain dari MPR yang ikut dalam pertemuan itu? Tidak ada, kecuali dari Freeport saja. Nah, maksudnya dari pihak MPR yang menemani pimpinan MPR? Tidak ada, hanya dari MPR RI, ketua dalam hal ini dan beberapa stafnya. Baik, dengan DPD? Sama Pak. Tadi DPR ya. Pada saat melakukan pertemuan dengan DPR, saudara menyatakan bahwa hanya ditemui seorang diri oleh ketua DPR. Betul yang mulia. Benar? Betul yang mulia. Itu atas permintaan siapa? Hanya terjadi pertemuan berdua. Sebelum saya masuk yang mulia ke dalam ruangan kerja ketua DPR RI, Ya. staf saya sudah memberitahukan bahwa atas permintaan dari ketua melalui stafnya, ya, saudara Wike itu menyampaikan maaf. Sudah Dina Tenagali bahwa nantinya yang masuk hanya saya sendiri. Permintaan dari Itu atas permintaan ketua DPR dalam hal ini Pak Setia Novanto. betul yang mulia. Benar? Betul. Di mana pada saat itu saudara membawa tim. Betul, menunggu Ada di luar. tim, ya?
Ya, Menunggu di luar. menunggu di luar karena Betul. tidak diizinkan, hanya pertemuan berdua ya. Betul. Baik. Dalam pertemuan itu apa yang dibicarakan? Dalam pertemuan itu yang mulia, saya Ya. menjelaskan fact sheet ini. Baik, ya. Terus ada selain menjelaskan tentang Propel Company, ada lain yang disampaikan? Pada saat itu belum keluar, tetapi pada saat menjelang saya pamit, Bapak Ketua DPR RI menyampaikan nanti kita ketemu lagi untuk ngopi-ngopi dan akan saya kenalkan dengan kawan saya. Dan saya jawab. Berarti ada kelanjutan daripada pertemuan pertama kali ya, Pak. Yang meminta untuk atau katakanlah ada niat untuk melakukan pertemuan untuk kedua kalinya itu datangnya dari Pak Setia Novanto atau datangnya dari saudara? Dari Ketua DPR RI. Ketua DPR RI. Betul. Untuk melakukan pertemuan kedua kalinya sambil ngopi-ngopi. Betul. Dan memperkenalkan dengan salah seorang sahabatnya pengusaha. Betul. Baik. Kita lanjut ke pertemuan kedua. Ya. Pertemuan kedua itu dilakukan 13 Mei. Betul yang mulia. 13 Mei 2015. Yang menginisiasi pertama adanya pertemuan tanggal 13 itu, tanggal itu dan tempatnya di Hotel Ritz-Carlton itu datangnya dari mana? Sebagaimana yang mulia penjelasan saya tadi pada saat kronologis, saya di SMS oleh Bapak Setia Novanto dan saya menelpon kembali dan minta untuk bisa dilakukan pertemuan pada saat itu. Kemudian diatur oleh stafnya Ketua DPR RI berhubungan dengan staf saya untuk mengatur itu. Yang menginisiasi Pak Setia Novanto? Betul yang mulia. Yang menyiapkan tempat juga Pak Setia Novanto? Betul yang mulia. Itu di Hotel Ritz-Carlton lantai 21 ya. Di dalam pertemuan itu tanggal 13 Mei 2015, apakah Saudara Setia Novanto sudah membawa temannya yang pada pertemuan pertama dikatakan bahwa akan memperkenalkan seorang pengusaha? Pertemuan kedua itu sudah? Pada saat pertemuan yang kedua, saya sampai di sana sudah ada rekannya yang dia maksud. Jadi pengusahanya sudah ada di dalam pertemuan di ruang pertemuan itu? Betul yang mulia. Bersama-sama dengan Pak Setia Novanto? Betul. Lalu kemudian saudara datang? Betul. Baik. Setelah di dalam pertemuan saudara mengatakan bahkan memberikan suatu gambaran ya bagaimana tentang tempat pertemuan itu sudah menyangkut masalah pembangunan smelter dan perpanjangan kontrak. Itu di pertemuan kedua. Sudah menyinggung. Sudah menyangkut masalah perpanjangan kontrak. Yang memulai pembicaraan tentang perpanjangan kontrak itu datangnya dari mana? Pada saat pertemuan yang kedua itu disampaikan bahwa akan melakukan kemungkinan bisnis termasuk antara lain PLTA Urumuka dan juga disinggung pembangunan smelter. Saya sampaikan bahwa pembangunan smelter ini sudah menjadi keputusan untuk dilakukan di Gresik pada saat itu. Dan saya sampaikan bahwa semua apa yang kita lakukan baik itu smelter maupun PLTA tidak akan produktif, tidak akan berlanjut lama kalau Freeport sendiri tidak mendapatkan kepastian perpanjangan kontrak. Kita bedakan dulu tentang pembicaraan masalah bisnis, lalu kemudian dengan pembicaraan menyangkut masalah perpanjangan kontrak ya. Dalam kaitan dengan bisnis, apakah selama ini saudara sebagai presiden direktur ya PT Freeport itu, saudara Setia Novanto pernah berbisnis ataukah saat ini sedang berbisnis dengan pihak Freeport? Tidak. Dengan teman pengusahanya? Tidak juga. Tidak juga. Tidak ada. Artinya belum ada bisnis yang betul yang mulia. Sementara jalan dengan baik. Lanjut ke menyangkut masalah perpanjangan kontrak.
apakah Saudara Setia Novanto mengetahui ya, bahwa saat ini PT Freeport akan berakhir masa kontraknya di tahun 2021? Mengetahui. Dia mengetahui. Betul. Dan saat ini PT Freeport sedang berusaha untuk memperpanjang. Betul yang mulia. Mengetahui benar. Betul. Tentang persoalan itu. Betul. Apakah pertemuan itu ada kaitannya dalam upaya untuk memperpanjang PT Freeport dari Pak Setia Novanto? Tidak secara khusus untuk membahas masalah perpanjangan pada saat itu, karena memang saya datang juga pada saat pertemuan itu atas inisiasi dari pihak Bapak Ketua DPR RI. Enggak. Tadi saya ke awal tadi tentang pertemuan awal kan saudara menyampaikan tentang profil kampanye ya, tentang PT Freeport. Dan saya kira dalam pembicaraan itu tadi juga menyampaikan tentang masalah akan berakhirnya perpanjangan kontrak PT Freeport tahun 2021 kan gitu. Nah, apakah pertemuan kedua, pertanyaan saya, apakah pertemuan kedua itu ada kaitannya dalam upaya perpanjangan PT Freeport? Itu disinggung, maaf yang mulia, ya. Itu disinggung dalam pembahasan, tetapi bukan menjadi mayoritas dari bahasan pada saat itu. Baik, selain perpanjangan kontrak itu apalagi yang dibahas dalam pertemuan itu? Antara lain masalah upaya-upaya untuk berbisnis di Freeport, dan juga antara bisnis seperti hydropower plant, kemudian juga masalah smelter. Dalam pertemuan kedua ini belum mengarah tentang pembicaraan menyangkut masalah saham? Belum secara mendalam, tetapi sudah ada membahas masalah saham, tetapi tidak mendalam mengenai berapa besar persentase dan sebagainya, belum mengarah ke sana. Sudah ada awal ya, sudah ada pembicaraan awal menyangkut masalah saham. Betul, karena di poin ini juga memang ada masalah divestasi saham. Divestasi saham. Belum mengarah kepada permintaan saham sebagaimana laporannya Saudara Sudirman Said tanggal 16 November 2015 ya, meminta saham kepada PT Freeport untuk memberikan saham kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Belum ke arah sana. Pertemuan kedua belum. Belum yang mulia. Baik ya. Lalu kemudian kita menginjak ke pertemuan ketiga ya, yang dilaksanakan tanggal 8 Juni ya, 8 Juni 2015, dan di saat itulah saudara ya merekam karena ingin mengetahui benar tentang pertemuan, karena saudara menganggap bahwa saya cuma sendiri demi akuntabilitas ya. Dan tadi juga disampaikan oleh majelis ya, dari meja pimpinan bahwa diminta untuk melaporkan ya, tentang perkembangan, dan itu juga disampaikan oleh pihak pengadu semalam tentang perkembangan dari hasil pertemuan itu. Itu ada rekaman yang sudah diperdengarkan ya, dan saudara membenarkan tentang isi rekaman itu. Banyak hal yang kita dengar ya dari hasil rekaman semalam. Mohon konfirmasi ya kepada saudara saksi, karena saudara saksi saya anggap sebagai saksi kunci ya, yang mengetahui, mengalami dan mendengar sendiri tentang kejadian itu. Saya di halaman 5, boleh jadi saudara saksi tidak memiliki transkrip ini ya, hasil rekaman ini. Bapak menyampaikan bahwa ini ada pembicaraan di awal menyangkut masalah PLTA. Soal saham itu ada pemikiran dari PLTA, Bapak PLTA yang mau memiliki sahamnya siapa Pak? Ya Bapak menjawab pertanyaan pembicaraan di awal MR ya, PLTA yang mau memiliki sahamnya siapa Pak? Terus MR ada nominenya, punya Pak Luhut, MS Pak Luhut. Bapak lalu kemudian mengatakan ya sahamnya itu juga maunya Pak Luhut. Itu jaminan garansi itu dari Freeport untuk saham itu, seperti dulu yang dilakukan Freeport kepada pengusaha.
Maksud saudara ini, karena ini pembicaraan saudara, ya, kepada pengusaha siapa yang saudara maksudkan dalam pembicaraan ini? Apakah memang benar Pak Luhut, di samping Pak Luhut ya, tentang nomine yang disebutkan dalam rekaman ini, ada juga pengusaha lain? Tolong dijelaskan. Yang mulia, Ya. izinkan saya penjelasan yang mulia sebelumnya, bahwa saya menyampaikan perekaman untuk mengetahui benar, bukan itu semata-mata, yang mulia. Karena saya di samping nilai akuntabilitas saya juga perlu evidence untuk memproteksi diri saya kalau di kemudian hari. Jadi bukan saya merekam karena hanya untuk mengetahui benar, bukan semata itu. Ya. Tapi nilai-nilai akuntabilitas itulah yang saya mendorong saya untuk melakukan Ya. perekaman. Jadi Ya. bukan semata-mata untuk mengetahui benar. Ya, menyangkut masalah akuntabilitas, Ya, jawaban. karena kalau dikaitkan masalah mengetahui benar, berarti saya sudah mencurigai apa nanti. Baik. Tidak Baik, demikian. baik, Yang baik. mulia. Silakan. Izinkan saya meluruskan. Baik, iya, betul. Baik, silakan. Yang dimaksud dengan pengusaha itu adalah Saudara Rizal. Iya. Karena dia mengatakan dia punya hubungan yang cukup baik dan intensif dengan baik itu dengan Pak Setia Novanto dan juga dengan Pak Luhut. Demikian. Lalu kemudian Pak Setia Novanto, saya akan konfirmasi ini Pak, karena ini adalah rekaman dan ini adalah mahkota buat saya ya. Ini akan memiliki nilai pembuktian. Ya, karena saya juga biasa mengajukan alat bukti dalam persidangan umum ya, menyangkut masalah rekaman, sehingga saya harus betul-betul memiliki nilai pembuktian tentang rekaman ini ya. Lalu kemudian Pak Setia Novanto, SN ya, Pak Luhut pernah bicara dengan Jim Bob di Amerika. Saudara mengetahui tentang pertemuan itu dan apa hasil pembicaraan antara Pak Luhut dengan Jim Bob? Saya tidak tahu, Yang Mulia. Tapi saudara mengetahui bahwa ada pertemuan itu? Saya baru tahu pada saat dijelaskan pada saat pertemuan di tanggal 8 Juni. Saya tidak tahu dan waktu itu saya belum di-brief. Itu pertemuan dengan Pak Luhut dengan Pak Jim Bob itu sebelum adanya pertemuan tanggal 8 Juni yang dimaksud kalau saya tidak salah dalam rekaman itu ya. Saya tidak tahu yang pastinya, Pak. Nggak tahu ya dengan pasti. Lalu kemudian saudara mengatakan bahwa Pak itu harus ada yang perlu dihitung Pak sekarang. Waktunya tinggal 6 minggu dari sekarang. Dari 6 isu yang saya kasih Pak Ketua itu, maksudnya Pak Ketua ini Pak Setia Novanto. Betul, Yang Mulia. Baik. Waktunya tinggal 6 minggu dari sekarang. Kalau itu tidak keluar, katakanlah 23 Juli nanti, tanggal 1 Juli, tidak ada kepastian, maka kita akan arbitrase internasional. Benar? Betul, itu perkiraan saya. Karena kenapa 23 Juli pada saat itu kita tidak boleh ekspor lagi. Tidak berhenti izin ekspor kami pada saat itu. Jadi kalau ini berhenti berarti semua operasional akan berhenti. Demikian, Yang Mulia. Baik, dalam rekaman ini juga ada bicara menyangkut masalah komitmen. Barangkali saudara masih ingat tentang pembicaraan masalah komitmen barangkali ya. Bapak mengatakan ya, loh kalau komitmen, Freeport komitmen. Begitu ada perpanjangan, komitmen kita akan jalankan. Saya pertaruhkan itu. Komitmen apa yang dimaksud, Pak? Yang Mulia, yang saya maksud dengan komitmen di situ bahwa Freeport ini belum mendapatkan perpanjangan kontraknya saja untuk Ya. proyek bawah tanah. Sudah menanamkan 4 miliar US dollar dalam rangka mempersiapkan infrastruktur operasional tambang bawah tanah. Apakah ini komitmen dalam bentuk apa ya? Fee ya, yang dijanjikan apa namanya, ataukah permintaan dari Pak Ketua ya, Pak Setia Novanto? Yang saya tangkap yang dimaksud dengan komitmen di situ bahwa Freeport ini adalah perusahaan yang betul-betul berkomitmen untuk melaksanakan investasinya, melanjutkan investasinya di Indonesia, meskipun sampai saat itu pada saat bahasan itu belum mendapatkan perpanjangan. Itu yang saya maksud. Oh, itu komitmen ini menyangkut masalah
masalah investasi. Betul, Yang Mulia. Baik, ini saya perlu konfirmasi Pak supaya ini jelas konstruksi kita dalam melihat persoalan ini. Bapak juga pernah menyampaikan dalam pertemuan itu dari rekaman itu, Bapak harus jelas juga berapa persen sahamnya. Karena itu bukan uang kecil loh Pak. Soal saham itu dan nilai aset Freeport itu bukan main. Maksudnya apa ini Pak? Menyangkut masalah berapa persen saham. Maksudnya yang meminta saham siapa? Lalu kemudian Bapak ya katakan ada tawaran berapa persen gitu loh. Apa maksud dari isi rekaman ini? Ini Bapak yang bicara ini. Bisa diuraikan dulu siapa yang meminta saham karena ini tidak tergambar dari atas. Tiba-tiba ada saham gitu. Sebagaimana perencanaan ke depan bahwa saham yang saat ini masih 9,36% dan kemudian akan menjadi 30%, itu suatu nilai saham yang tidak kecil jumlahnya untuk mendapatkan 20%. Itu yang saya maksud. Jadi bukan hal yang kecil, karena dari 9,36 untuk menjadi 30%, menjadi 30% itu suatu nilai yang besar. 9,3 saat ini dimiliki oleh pemerintah Indonesia melalui BUMN 9,36% dan nantinya diproyeksikan untuk menjadi 30%. Menyangkut masalah saham pemerintah. Betul. Apakah dalam pembicaraan itu juga ada permintaan saham untuk Presiden Joko Widodo dan Pak Wakil Presiden Yusuf Kala? Dalam pembicaraan 20% misalnya. Dalam pembicaraan itu pengusaha Saudara Reza menyampaikan kita bagi yang 20% itu 11 kepada Bapak Presiden dan 9 juga kita bagi kepada Bapak Wakil Presiden. Ada permintaan saham seperti itu? Saham kepada Bapak? Saham yang dimaksud 20% itu akan dibagi ya. 11 kepada Presiden Jokowi dan 9% kepada Wakil Presiden Yusuf Kala. Kemudian kompensasi lain yang diminta adalah hydropower plant. Baik. Nah, lalu kemudian setelah pembicaraan saham itu ditimpali oleh Pak Setia Novanto SN ya. Saya bilang ini karena ini SN. Iya. Jadi kalau pembicaraannya Pak Luhut di Santiago dengan Jimbob 4 tahun lalu itu dari 30% itu dia memang di sini 10%. 10% dibayar pakai dividen. Apa maksudnya ini, Pak? Saya belum paham. Saya kurang menguasai apa yang dimaksud dengan di situ, Pak, karena pembicaraan yang dimaksud di Santiago saya juga tidak mengerti. Tidak memahami, Pak ya. Tidak. Apa isi pembicaraan dengan di Santiago itu Bapak nggak paham ya? Betul, Yang Mulia. Karena Bapak tidak menghadiri, ya tidak mengikuti apa pembicaraan itu. Iya. Kenapa? Udah, baik, yang terakhir. Ini sudah ditegur Akbar Faisal ini. Tolong yang tertib ya. Silakan. Baik, ya. Menurut saudara, ya. Menurut saudara ini, ya, apa peran saudara Setia Novanto dalam kontrak karya PT Freeport dengan pemerintah Indonesia? Apa memiliki kewenangan? Tolong Yang Mulia Pak Sarifudin Suding jangan menurut, karena itu pendapat pribadi, sepengetahuan saja. Ya, silakan. Ya, menurut saudara, sepengetahuan saudara, ya, apakah itu diketahui lewat ketika saudara mendengar atau mendengar dari orang lain, ataukah pengetahuan sebagai Presiden Republik? Apakah saudara Setia Novanto ya dalam kontrak karya PT Freeport ini dengan pemerintah Indonesia termasuk orang yang berkompeten untuk melakukan negosiasi perpanjangan dengan pihak kontrak karya PT Freeport dengan pemerintah Indonesia? Dia memiliki kewenangan tidak untuk itu? Tidak. Kewenangan itu ada pada pemerintah, bukan pada Setia Novanto tidak memiliki kewenangan tidak dalam kaitan menyangkut masalah perpanjangan kontrak karya ya. Menurut saudara lagi, apakah pertemuan, karena tadi saudara mengatakan bahwa dia tidak memiliki kewenangan,
apakah pertemuan yang dilakukan antara saudara dengan Setia Novanto yang tidak memiliki kewenangan itu etis, membicarakan menyangkut masalah perpanjangan kontrak, patut ataukah tidak selaku pejabat tinggi negara? Tidak etis dan tidak patut. Tidak etis dan tidak patut. Baik, terima kasih, cukup. Baik, terima kasih Yang Mulia Syarifudin Suding. Silakan. Yang Mulia Akbar Faisal. Waktu Yang Mulia 10 menit paling lama. Habis ini kita akan skor salat asar. Kenapa beda dengan Salat asar setelah itu silakan lagi lanjut. Ya, silakan Mbak. Baik. Saya langsung saja Bapak, karena sebenarnya substansi dari seluruh persidangan ini sudah ditanyakan Pak Syarifudin Suding. Tentu saja karena beliau pengacara Bapak. Kami belajar sama beliau ini. Ini Pak. Yang pertama, Bapak mengakui bahwa apa yang diperdengarkan di ruang ini kemarin adalah seperti yang Bapak rekam. Betul Yang Mulia. Sebentar Yang Mulia. Saudara saksi, apakah mendengar rekaman yang kami putar tadi malam secara utuh? Tidak secara utuh, Pak. Tidak secara utuh. Ya, Silakan. makanya tadi saya coba mengikuti alur berpikir Bapak dan Bapak mengatakan seperti yang diputar tadi malam. Di pemahaman saya Bapak mendengarkan bahwa apakah kemudian Bapak mendengarkan 1 menit 27 menit 1 jam 27 menit. Tentu saja saya tidak tahu Bapak berada di mana tadi malam. Seperti itukah logika saya Bapak? Saya tidak mendengar secara utuh. Yang Mulia. Tetapi apa yang kami putarkan di sini yang Bapak dengar itu sama dengan yang Bapak rekam. Sama. Baik. Yang kedua, yang terhormat saksi mahkota, bukan mahkota Yang Mulia. Ini saksi sajalah, saksi sajalah. Biarkan ini istilah saya Yang Mulia. Saksi biasa. Ini istilah saya Yang Mulia. Silakan. Ini kadang-kadang kita lupa ini mana persidangan apa. Ya, silakan. Baik. Jadi lupa nih. Ini persidangan untuk menguji apakah pengaduan saudara Sudirman Said yang sudah kita periksa kemarin di sini benar atau tidak, karena ini menyangkut dengan harkat dan martabat ketua DPR yang juga adalah anggota DPR. Maka kemudian saya ingin bertanya sama Bapak, karena ini sudah beredar di luar Bapak, sebelum kami bahkan diserahkan kemarin oleh Pak Sudirman Said dan juga hari ini oleh Bapak, apakah yang beredar di luar juga itu sama dengan yang Bapak miliki? Setidaknya apa yang di YouTube dan termasuk apa yang dimuat di berbagai koran Bapak? Saya tidak mengecek masalah itu Yang Mulia. Setelah saya mengecek, sama Bapak. Pertanyaan saya, karena Bapak kan yang merekam. Di mana kira-kira sumber para pihak mendapatkannya yang kemudian ternyata itu beredar keluar dan mengancam harkat dan martabat ketua DPR. Bapak, kami hanya fokus di sini untuk menguji apakah ketua DPR kami melakukan pelanggaran etika atau tidak. Hal-hal di luar itu bukan urusan kami, Bapak. Dan untuk itulah logika pertanyaan ini saya berikan kepada Bapak. Yang Mulia, rekaman itu saya hanya berikan kepada Menteri SDM selaku penanggung jawab sektor bagaimana saya laporkan. Saya tidak memberikan kepada orang. Kepada siapapun ya? Tidak ada. Jadi Bapak diserahkan kepada Pak Sudirman Said? Tidak, betul. Pak Sudirman Said kemarin kami tanya juga tidak mengatakan tidak tahu. Berarti ada orang lain juga yang merekam barangkali selain Bapak pada saat itu ya? Tidak ada orang lain. Tidak ada orang lain ya? Tidak ada. Oh, terus bagaimana? Dari mana ya? Oke, tak apa-apa. Saudara saksi, sejak kapan Bapak menjadi Presiden Director Freeport Indonesia? Januari 2015. 2015. Betul. Kapankah akan berakhir Bapak? Akan berakhir dalam sistem kontrak 1 tahun. Jadi pada saat Januari yang akan datang tahun 2016, Bapak tidak lagi menjadi Presiden Director PT Freeport. Apabila kontrak tidak diperpanjang, saya berhenti. Berhenti ya? Oke. Selama Bapak menjadi Presiden Director PT Freeport, karena ini luar biasa kasus ini Bapak.
melibatkan nama yang disebut-sebut itu semuanya puncak, Pak. Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden, Ketua DPR, Menteri Senior, investasi terbesar di Indonesia bernama Freeport. Pasti Bapak sudah mengetahui data berapa sih sebenarnya nilai investasi yang telah ditanamkan oleh Freeport di Indonesia semenjak kontrak karya pertama dan kedua. Yang kedua itu kan 91, Pak ya? Tahun 91. Saya ada data sedikit di sini. Berapa nilainya, Bapak? Saya tidak bisa menyebutkan angka yang pasti, tapi lebih kurang antara 93 miliar US dollar. 93 miliar US dollar. Ya, selama maaf, 93 miliar. 93 miliar dolar periode kapan, Pak? Mulai masuk ke Indonesia sampai sekarang, Bapak ya? Tahun 67 ya? Yang mulia, kalau saya diizinkan saya minta staf. Silakan. Jumlah investasi PT FI sebesar 11,8 miliar dolar atau 160 triliun. Kemudian jumlah investasi berikutnya 16 miliar dolar atau 216 miliar. Jadi totalnya berapa, Bapak? Totalnya 47,8 miliar dolar. Karena PT Freeport Indonesia adalah perusahaan terbuka, maka menurut saya berhak untuk tahu atau barangkali bisa tahu berapa pendapatan, bahasa yang pasnya untuk orang keuangan itu mungkin tidak sama dengan saya, Bapak. Saya bukan orang keuangan. Berapa yang telah didapatkan oleh PT Freeport di Indonesia semenjak beroperasi di Indonesia? Ini karena perusahaan terbuka. Saya mohon maaf, belum mencari tadi secara detailnya. Tapi ada beberapa catatan di sini, Bapak, bahwa PT Freeport di Indonesia itu cadangan terbuktinya 2,52 miliar ton biji. 1% tembaga, 0,83% gram per ton emas. Keuntungan langsung bagi Indonesia tahun 92 sampai tahun 2014, dividennya itu 1,2 miliar dolar, royaltinya 1,647 miliar dolar, pajak dan non pajak 12,84. Totalnya itu sekitar 15 triliun ya, Pak ya? 15 triliun. Itu pertanyaan saya, Bapak. Kalau menurut saya agak cukup banyak juga ya Freeport di Indonesia mengambil berbisnis di Indonesia ya, Bapak ya? Apakah angka-angka saya ini, Pak, keliru atau tidak, Bapak? Karena ini saya ambil dari data-data pengkajian data saya, Pak, termasuk dari MP3. Izinkan saya menyampaikan yang mulia dalam lembaran kami yang miliki untuk mencocokkan kontribusi kepada pemerintah Republik Indonesia, keuntungan langsung bagi Indonesia, baik itu dari pajak, royalti, dividen, biaya dan pembayaran lainnya pada tahun 2014 itu sebesar 500 juta US dollar. Oke. Kemudian dari 1992 dari kontrak yang kedua kontrak karya kedua sampai 2014 itu sebesar 15,8 miliar. Ya, US seperti dollar. dengan sama dengan yang angka. Betul. Oke, baik Bapak, saya lanjutkan. Saya ingin mengkonfirmasi, Bapak kan ini militer, ya. Saya mencari-cari, Bapak tidak pernah punya pengalaman di korporasi ya. Jadi Bapak ini sebenarnya ini banyak kemampuan gitu loh. Jadi setelah menjadi tentara, kemudian menjadi CEO sebuah perusahaan besar sekali. Pasti tidak mudah bagi perusahaan seperti Freeport itu untuk menunjuk orang. Pertanyaan saya, Bapak boleh jawab atau tidak? Apakah salah satu tugas Bapak setelah ditunjuk menjadi PT Freeport itu adalah untuk target memperpanjang kontrak karya? Tidak ada. Tidak ya? Yang Tidak. pasti saya secara profesional sebagai CEO. Baik. Bapak pasti tahu bahwa Indonesia telah memiliki Undang-Undang Minerba, di mana kemudian
tidak boleh ada pengecualian, termasuk dengan PT Freeport. Kenapa kemudian PT Freeport masih meminta perpanjangan kontrak? Seperti ingin mendapatkan kekhususan. Yang mulia, bukan satu kekhususan, tetapi dalam perhitungan bisnisnya, PT Freeport ini menanamkan investasi yang sangat besar. Kalau akan melakukan operasional tambang bawah tanah, itu persiapannya bisa antara 5 sampai 10 tahun sebelum dia berproduksi, baru berproduksi, sehingga dibutuhkanlah modal atau investasi yang sebelum 5 atau 10 tahun sebelum berproduksi. Kalau kita hitung waktu, yang mulia, kalau 2 tahun sebelumnya, sebagaimana penjelasan yang mulia bahwa Undang-Undang Minerba mengatur demikian, itu hal yang sangat berat bagi pebisnis seperti Freeport untuk menanamkan modal. Demikian. Baik, yang terhormat saudara saksi, tentu saja dalam bisnis selalu ada risiko. Tetapi karena ini perusahaan Amerika, di mana Amerika itu sebuah negara yang sangat saklek dalam hal tata aturan. Dalam bahasa Belandanya itu kalau nggak salah, tolong dibenarkan saya Pak Sarifudin Suding, sakelig. Kira-kira begitu ya. Ya, kita terjemahan Indonesianya saklek aja lah, kira-kira seperti itu. Ya, kenapa kemudian PT Freeport yang sudah lama sekali menikmati emas, menikmati segala macam dari bumi Indonesia, ingin mendapatkan kekhususan, ingin berbeda dengan perusahaan-perusahaan lain? Saya berbicara atas nama merah putih yang ada di dada kita semuanya kalau kita mau mengaku itu. Maka saya ingin bertanya, kenapa? Tidakkah pemerintah Amerika, saya menyebut pemerintah Amerika, Bapak, saya punya pengalaman, pernah diundang oleh Kongres Amerika, salah satunya membicarakan soal ini. Salah seorang petinggi Freeport itu sampai mengejar kami ke Washington DC, dan saya bertemu di rumahnya Dubes waktu itu. Jadi saya agak tahu banyak, Pak, soal ini. Pertanyaan saya adalah, kenapa Freeport ingin merasa mendapatkan kekhususan dari bumi Indonesia ketika mereka saklek sekali dengan peraturan di negaranya? Bahkan seorang Panglima TNI Republik Indonesia sampai pernah digeledah di pintu-pintu masuk Amerika di sana. Saya butuh konfirmasi dari Bapak. Yang mulia, sejak saya menjadi Presiden Direktur Freeport, saya mengeluarkan satu pernyataan, baik itu di Komisi 7 pada saat itu sebagai mitra kami, bahwa maupun kepada pemerintah dan juga kepada media, Freeport Indonesia adalah aset nasional. Freeport Indonesia harus patuh pada perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia. Freeport Indonesia betul dibiayai oleh perusahaan modal asing, dalam hal ini dari Amerika. Tetapi semua kepatuhannya harus mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga sebagaimana yang dikeluarkan oleh Undang-Undang Minerba bahwa berakhirnya nanti rezim kontrak karya harus masuk kepada rezim izin usaha, Freeport Indonesia harus patuh, dan saya yakinkan kepada pihak prinsipal maupun induk, perusahaan induk, tidak ada jalan lain, kita harus patuh pada peraturan yang berlaku di Indonesia. Jadi tidak ada kekhususan bagi Freeport. Karena kalau tidak patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagaimana dengan faktor sosial yang ada di Freeport? 30.000 lebih karyawan kami yang ada di sana. Kalau terjadi hal-hal itu harus diperhitungkan. Belum lagi masyarakat sekitarnya, warga di Papua harus diperhatikan. Jadi tidak ada alasan prinsipal maupun perusahaan induk harus patuh pada perundang-undangan yang berlaku. Demikian yang berlaku. Saya suka jawaban ini, Bapak. Artinya kalau menurut Bapak kontrak karya akan habis tahun 2021 kan, Pak ya? Betul. Iya. Pada titik ini kemudian saya menjadi bingung, Bapak. Dari transkrip yang ada di kami dengarkan ini, terlihat betul betapa Bapak mau berkomunikasi dengan para pihak dari pemerintah Indonesia, termasuk dengan pihak DPR, dalam hal ini Ketua DPR, nanti kita bicara tentang pengusahanya, Bapak. Itu dalam kerangka itu. Saya bacakan pernyataan Bapak. Pak,
itu harus ada yang perlu dihitung sekarang. Waktunya tinggal 6 minggu dari sekarang. Dari 6 isu yang saya kasih Pak Ketua itu waktunya tinggal 6 minggu dari sekarang. Kalau itu tidak keluar, katakanlah 23 Juli, di mana kemudian masa berakhirnya ekspor, apa itu namanya itu? Ya, konsentrat itu, tanggal 1 Juli tidak ada kepastian, maka kita akan arbitrasi internasional. Bapak masih berharap di situ kontrak karya berlanjut. Mana yang harus saya pahami dari pernyataan Bapak ini? Yang saya maksud dengan per Juli 2015 itu adalah izin ekspor. Izin ekspor ya? Izin ekspor. Karena jadi bukan tentang kontrak karya? Izin ekspor. Baik, baik. Jawaban yang bagus. Nah, Yang mulia, Saudara Akbar Faisal. Nanti kita lanjutkan karena wajib salat asar. oh iya, Ya, ya, saya terima. Saudara saksi. Ya, jadi setelah saya ingin Ya. memperjelas saja. Setelah masuk nanti saya lanjutkan. Siap. Baik, Ya. makasih. Jadi untuk salat asar kita skor sidang sampai jam 4:15. 4:15 ya. Siapa yang terjambil itu?